Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat sedikit refleksi kita tentang bacaan-bacaan pada hari ini. Saudara-saudari, apa yang saudara-saudari dengar tentang bacaan Injil tadi? Tentang apa tadi? Pertanyaan seputar hidup keluarga atau hidup keluarga ya. Semoga Anda mendengar dengan baik. Saudara-saudari, kita mulai dengan mendengar satu cerita singkat ya. Cerita ini fiktif begitu saudara-saudari. Jadi jangan baper ya begitu ya. Saudara-saudari, ada sepasang suami istri berasal dari Indonesia yang punya berkat lebih begitu ya. Kemudian mereka memutuskan untuk berziarah ke Tanah Suci, ke Yerusalem. Nah, sesampainya di sana, secara tiba-tiba sang istri kena serangan jantung begitu ya. Nah, hasilnya dia hidup atau meninggal, saudara-saudari? Saya tanya saudara-saudari. Ya, tidak ada yang jawab ya. Untuk siang ini ceritanya istrinya meninggal ya. Nanti baru versi yang lain, saudara-saudari. Oke, setelah istrinya meninggal, sang suami berusaha secara keras ya bertemu pemerintah setempat untuk mengurus surat-surat untuk membawa pulang istrinya ke Indonesia. Melihat segala usaha dan jeripaya ini, pemerintah setempat menganjurkan hal berikut. Lebih baik Bapak tidak usah bawa istri Bapak ya kembali ke Indonesia, biar dia dikuburkan di sini. Karena biayanya lebih murah begitu. Lalu jawab Bapak ini, "Tidak, saya akan membawa istri saya pulang ke Indonesia. Berapapun biaya yang harus saya bayar." Saudara-saudari mendengar cerita ini, kemudian pemerintah setempat itu berkata, "Saya sangat kagum dengan Anda. Anda berusaha sekuat tenaga ya. Ini adalah bukti cinta Anda bahwa Anda mencintai istri Anda." Lalu dengan cepat ya suami itu berkata, "Oh bukan karena cinta saya. Bapak tahu tidak, 2000 tahun yang lalu ada seorang yang meninggal di tempat ini, lalu ia bangkit. Nah, saya takut istri saya itu meninggal di sini dan nanti bangkit begitu, saudara-saudari." Sekian begitu ya ceritanya, saudara-saudari. Saudara-saudari, poin pertama, kesetiaan menjaga komitmen perkawinan menjadi sangat penting. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, saya mau bertanya sedikit. Waktu saudara-saudara mengucapkan janji pernikahan itu ya, apa yang saudara-saudara sebutkan? Masih ingat tidak ya? Walaupun sudah punya cucu begitu ya. Masih ingat ya? Oke, kira-kira intinya jelas ya saudara-saudari bahwa perkawinan Katolik itu satu laki-laki, satu perempuan begitu. Itu jelas saudara-saudari. Maka itulah yang membedakan kita dengan orang-orang lain, orang-orang yang bukan beriman Katolik. Saudara-saudari, pertanyaan orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Yesus, bertanya tentang perceraian, itu kemudian dijawab oleh Yesus dengan mengacu pada kisah penciptaan. Kita dengar tadi dalam bacaan pertama bahwa saat menciptakan manusia, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan secara sederajat. Statusnya itu perempuan sebagai apa tadi dikatakan? Sebagai penolong ya. Penolong yang sepadan. Ingat kata itu, penolong tapi statusnya sepadan. Maka tidak ada sebaik-baiknya dalam keluarga itu ya. Laki-laki merasa diri lebih tinggi atau suami merasa diri lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Nah, sehingga saudara-saudari bisa mengecek ya, mungkin untuk orang-orang muda ketika main TikTok itu ada satu tren yang disebut marriage is scary ya. Bapak Ibu bisa coba tanya, sesekali tanya kepada anak-anak Anda, apakah mereka menemukan itu ya?
ketika melihat hidup keluarga, lalu mereka main TikTok di kamar ya, diam-diam itu ya, buat marriage is scary. Karena setiap hari tugas istri itu masak, cuci baju begitu ya. Berulang-ulang terus begitu, saudara-saudari. Jangan sampai hal-hal semacam ini membuat orang-orang muda kemudian juga takut untuk menikah, saudara-saudari. Jadi contoh pertama datang dari keluarga Anda sendiri. Saudara-saudari, perkawinan Katolik itu sifatnya bukan kontrak sementara. Saudara-saudari yang sudah menikah sudah menjalankan itu ya. Perjanjian yang Anda ucapkan itu sifatnya seumur hidup. Terpisahkan ketika salah satu dari pasangan Anda meninggal begitu ya. Maka untuk orang-orang muda pegang teguh ini. Kalau Anda mau menikah, Anda harus punya keyakinan ini, prinsip yang teguh bahwa perkawinan Anda ke depan itu sama seperti yang Gereja Katolik ajarkan. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, maka kita bisa menarik ke konsekuensi yang jauh, maka perkawinan sejenis tidak diizinkan oleh Gereja Katolik. Karena jelas ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Saudara-saudari, perkawinan Katolik itu sungguh luar biasa. Sebab perkawinan tidak diukur berdasarkan cocok tidak cocok. Ketika ke depan kalau saya tidak cocok dengan kamu, saya pergi, begitu. Itu yang terjadi di luar kita. Perkawinan Katolik yang Anda harus pegang teguh adalah ketika Anda mengucapkan janji, Anda melibatkan apa yang ada di belakang, yang Anda pandang setiap hari. Anda melibatkan Tuhan sendiri. Jadi bukan Anda berdua sendiri yang berjanji, tetapi Tuhan juga hadir di situ. Ketika Anda memutuskan untuk berpisah, maka Anda melukai, menodai Dia yang sudah Anda ajak untuk mengucapkan janji itu. Maka saudara-saudari kita bisa mengerti, kalau hidup keluarga kita tidak baik-baik saja, maka apa yang ada dalam Injil ini tidak mungkin terjadi ya. Tadi kita dengar bahwa anak-anak dibawa untuk bertemu dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau keluarga Anda tidak baik-baik saja, maka pengalaman untuk mengantar anak Anda menerima berkat Tuhan itu mungkin sulit terjadi ya. Nah, biasa kaum muda itu sedikit berimajinasi ya, buat video ketika anak-anak kecil maju ke depan Romo itu. Suatu saat nanti saya akan mengantar anak-anak saya begitu ya. Betul atau tidak saudara-saudari? Ya, begitu ya. Orang-orang muda sebenarnya punya kerinduan yang luar biasa. Maka ya sekali lagi, keluarga Anda menjadi contoh bagi pasangan muda berikutnya. Maka saudara-saudari, pesan terakhir untuk orang-orang muda. Sebelum Anda masuk dalam perkawinan, Anda perlu memegang prinsip hidup perkawinan atau moral Katolik. Saudara-saudari, untuk orang-orang muda, sebelum Anda masuk perkawinan kan biasa ada satu tahap namanya apa ya? Tunangan ya, biasanya terjadi. Nah, saudara-saudari, gereja itu mengajarkan begini. Sekalipun Anda sudah bertunangan dan kelak akan menikah, tunangan Anda yang Anda lakukan itu tidak membuat Anda berhak atas tubuh pasangan Anda. Maaf saudara-saudara, cukup keras perkataan ini. Maksud saya begini, ketika Anda masih muda, apalagi yang masih pacaran itu ya, ada istilah test drive sebelum pacaran. Itu harus dihindari saudara-saudara. Sebab kita tidak menghendaki seperti itu. Perkawinan Katolik harus tercapai dengan begitu baik adanya. Maka ketika Anda pacaran, kalau diajak untuk test drive dalam tanda negatif, mungkin sebaiknya Anda berpikir lagi dengan pasangan seperti ini. Begitu saudara-saudari, untuk rekan-rekan muda, semoga Anda tidak tersinggung dengan perkataan ini. Dan bagi keluarga, semoga Anda menjadi teladan yang baik bagi anak-anak Anda, bagi orang-orang muda yang kelak juga akan memilih hidup sebagai keluarga Katolik. Tuhan memberkati. Amin.